Intinya adalah kita memberikan hati kita untuk negeri dua nulat kita. Karena dengan hati kita yang tulus ikhlas untuk memberikan yang terbaik pada negeri kita, pasti negeri kita ke depan lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali dengan saya Chartes Asbi Terangotwat di podcast Suara Unlesa dengan tagline terdepan, tajam dan terpercaya. Di edisi kali ini saya mengundang tamu kehormatan dan narasumber, yaitu pejabat Bupati Kepulauan Tanimbar, Dr. Andus Ruben B. Muryolkesu MM. Terima kasih Pak Bupati sudah mau hadir di podcast Unlesa. Terima kasih, sama-sama. Apa kabar Pak Bupati? Baik, sehat selalu. Kelihatannya segar dan bahagia sekali Pak. Ya, selalu harus segar dan bahagia untuk Tanimbar toh. Iya. Karena tadi pagi baru olahraga, saya lihat tadi olahraganya banyak sekali Pak, jadi segar sekali. Iya, memang waktu-waktu hari libur ini kita manfaatkan untuk bersama-sama dengan masyarakat, TNI, Polri, ASN untuk kita olahraga bersama. Termasuk juga adik-adik mahasiswa dari Unlesa tadi berpartisipasi juga untuk bisa berolahraga bersama. Siap. Jadi tadi program Car Free Day ya Pak ya? Ya, tadi itu program Car Free Day karena terkait dengan minggu kemarin itu kita melakukan kegiatan gerakan pangan murah sekaligus pencanangan penanam sejuta bendera untuk di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pada kesempatan sambutan saya terinspirasi untuk fasilitas pelayanan publik yang bisa digunakan oleh masyarakat, itu boleh di masyarakat. Maka saya lihat kalau jalan poros itu dimanfaatkan setiap hari Sabtu, saya kira ini baik untuk kita semua, terutama untuk generasi muda kita yang punya bakat, kreativitas, bisa menyalurkan itu pada setiap hari Sabtu, entah itu olahraga dan seni. Nah, sehingga jalan poros ini tidak hanya dilalui oleh kendaraan, tapi kita batasi hari Sabtu hanya khusus untuk Car Free Day. Car Free Day, sehingga itu dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Jadi memang tadi kelihatannya ruang-ruang publik mulai terlihat hidup sekali Pak. Ya, Pak Bupati. Dan memang tugas pemerintah adalah memang membahagiakan warganya. Ya, itu harus itu. Program, ya. Dan kita bersyukur dengan Car Free Day tadi, dan berarti akan jalan seterusnya ya Pak? Ya, setiap hari Sabtu, seterusnya akan dimanfaatkan untuk itu. Memang ya tadi ya terima kasih untuk teman-teman dari Unlesa juga yang sudah memotori untuk awal daripada pelaksanaan atau penggunaan jalan poros sebagai kegiatan Car Free Day itu. Ya. Jadi saudara-saudara semua, Pak Bupati sudah tegas menyampaikan bahwa setiap hari Sabtu ya, salah satu program dan kebijakan beliau adalah Car Free Day. Dan memang kalau kita lihat di kota-kota besar, Car Free Day memang biasanya diadakan di hari Sabtu atau hari Minggu. Nah, karena kita kondisi di Tanimbar, ya mayoritas adalah umat Kristen yang biasanya ibadahnya hari Minggu, jadi Car Free Day-nya dilakukan hari Sabtu. Dan kalau kita lihat, ya Car Free Day bagian dari bagaimana ada interaksi sosial masyarakat, ada ruang untuk bisa berolahraga, berinteraksi satu dengan yang lain, tapi juga disitulah muncul pusat-pusat ekonomi baru dengan adanya wisata kuliner dan sebagainya. Sehingga jangan lupa sebelum kami memulai podcast, kami ingatkan nanti hari Sabtu datang lagi di Jalan Poros, karena di situ Car Free Day dari jam 6 pagi sampai jam 11. Dan itu ada mulai di zaman pemerintahan Pak Pejabat Bupati Kepulauan Tanimbar, Pak Ruben Muryolkesu. Pak Bupati, di awal podcast ini kita ingin Bapak mungkin bisa berbagi sedikit supaya mungkin juga bisa menjadi inspirasi untuk pendengar kami di Suara Unlesa, dan secara khusus mungkin untuk Bapak punya para ASN muda yang sedang berkarir di pemerintahan, dan mungkin lewat cerita Bapak sekilas ini bisa menginspirasi mereka, karena kami melihat Bapak punya karir yang cukup cemerlang ya, dalam birokrasi, dalam usia yang masih muda, tapi sudah menduduki posisi yang strategis di daerah. Jadi mungkin di awal podcast ini kami ingin Bapak berbagi sekilas tentang perjalanan hidup Bapak
sampai bisa ada di posisi saat ini. Baik, terima kasih. Perjalanan hidup kami teristimewa terkait dengan karir yang sampai dengan saat ini anugerah Tuhan diberikan kepada saya. Saya bercerita sedikit terkait dengan perjalanan karir saya. Saya memang lahir bukan di Tanimbar. Saya lahir di Maluku Tengah, tepatnya di Masuhi, dan kemudian tahun 73 pindah ke Ambon. Ya, mulai dari SD sampai dengan SMA itu di Ambon. Nah, setelah lulus SMA, kemudian mengikuti pendidikan di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor, Bandung. Ya, setelah selesai 3 tahun menggelut pendidikan di STPDN, kemudian tugas awal saya itu pada tahun 94 setelah lulus itu bertugas di Provinsi Maluku, tepatnya di Biro Lingkungan Hidup. Memang penempatan kita semua saat itu pada Bangdes, yang sekarang ini namanya Dinas PMD itu. Dinas PMD. Ya, kita di situ, tapi disebarkan lagi di masing-masing biro di Sekretariat Daerah tingkat 2 Provinsi Maluku pada saat itu. Ya, 95 kita 9 bulan di provinsi, kemudian kita disebarkan di semua kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku. Dulu masih nama Provinsi Maluku, belum pisah sama Provinsi Maluku Utara. Jadi pada saat itu saya ditugaskan di Provinsi Maluku, daerah tingkat 2 kabupaten, daerah tingkat 2 Maluku Utara di Kecamatan Topelo. Ya, di sana ditempatkan di kantor camat, kurang lebih 3 tahun bertugas. Nah, tugas awal saya itu di seksi PMD, seksi pemberdayaan masyarakat desa. Kurang lebih 3 tahun situ bertugas di kecamatan, lalu kemudian 9 sampai 98 saya diberikan kesempatan untuk ikut pendidikan S1. Karena pada saat STPDN itu kita diploma 3. Jadi kita selesai keluar itu kita masuk dengan golongan 2. Nah, golongan 2C. Ya, angkatan saya itu keluar golongan 2C. Lalu kemudian untuk mendapatkan S1 itu harus kita sekolah lagi dan diberikan kesempatan kepada setiap alumni STPDN pada saat itu untuk mengikuti seleksi untuk mengikuti pendidikan jenjang S1 di Institut Ilmu Pemerintahan di Jakarta. Dalam pada 98 itu saya ikut seleksi, lulus, ya kurang lebih 2 tahun. Kita pendidikan dari 98 sampai tahun 2000. Setelah tahun 2000 karena konflik, saya mulai berpikir untuk daripada pulang tugas dengan kondisi situasi konflik, kita tidak bisa bekerja dengan baik, dengan nyaman. Ya, saya memutuskan untuk melanjutkan studi S2. Ya, saya ambil kebetulan pada saat S1 itu saya jurusan bagi manajemen sumber daya manusia. Saya mencoba untuk ikut seleksi di Institut Ilmu Pemerintahan untuk program studi ilmu pemerintahan. Lulus, tapi kemudian terkait dengan masalah biaya, saya mulai mencari kuliah di luar. Jadi saya coba dengan beberapa teman, lalu kita sekolah tes lagi untuk mengambil S2 itu di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jakarta. Karena di situ ada program studi atau jurusan manajemen sumber daya manusia. Karena yang kita berempat ini adalah yang ikut D1 satu jurusan, jadi kita lanjut. Nah, setelah selesai S2 itu masih bertahan di Jakarta karena memang situasi selesai. Lalu kemudian tahun 2002 itu sementara sekolah saya mengajukan permohonan pindah dari provinsi, waktu itu sudah pisah. Provinsi Maluku Utara ke Provinsi Maluku. Ya, puji Tuhan saya dimutasikan di Sekretariat Daerah Provinsi Maluku, tepatnya di Biro Kepegawaian.
Ya, memang tidak tugas karena sementara studi. Ya, lalu kembali ya sambil mengikuti studi, udah mau selesai, udah tesis selesai, tinggal menunggu ujian. Saya kemudian permohonan pindah ke Maluku Tenggara Barat pada saat itu. Ya, saya datang, kebetulan persetujuan ada, saya dimutasikan ke Maluku Tenggara Barat tahun 2002, tapi saya belum tugas. Saya datang lapor diri ke Somlaki waktu itu tahun 2002. Nah, setelah lapor diri saya kembali. Berarti itu awal-awal pemekaran Kabupaten? Awal-awal pemekaran, ya. Karena pada saat itu Pak Bupati pertama, Pak Orat Mangun, lagi gencar-gencarnya dengan program memberikan beasiswa kepada ASN atau PNS pada saat itu untuk melanjutkan studi, entah itu S2, S1, dan saat itu beliau mengizinkan saya untuk melanjutkan studi, dan saya kembali, dan tahun 2003 saya kembali ke sini untuk melaksanakan tugas. Tugas pertama saya itu, karena sesuai dengan latar belakang pendidikan saya, manajemen sumber daya manusia, saya ditempatkan di Badan Kepegawaian Daerah. Ya, kurang lebih 5 tahun saya bertugas di Badan Kepegawaian Daerah. Ya, dengan jabatan saya pada saat itu awal-awal belum, lalu kemudian dilantik dalam jabatan Kepala Subseksi Perencanaan, Formasi dan Seleksi Pegawai. Nah, saat itu di bagian bidang program dan pengendalian. Ya, tahun 2009 saya ditugaskan untuk menjabat sebagai sekretaris kecamatan di Selaru, tahun 2009. Lalu kemudian diberikan tugas untuk tugas tambahan sebagai pelaksana tugas Camat Selaru. Jadi rangkap jabatan Sekcam definitif PLT Camat Selaru sampai dengan tahun 2012. Nah, saya dimutasikan dari Kecamatan Selaru ke kabupaten, tepatnya di bagian pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Maluku Tenggara Barat pada saat itu sebagai Kabak Pemerintahan. Di Kabak Pemerintahan kurang lebih 2 tahun. Saya dimutasikan ke bagian umum sebagai Kepala Bagian Humas Protokol dan Umum. Di situ 1 tahun 9 bulan. Lalu kemudian saya ditugaskan oleh Pak Bupati sebagai Kepala Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat di Surabaya. Ya, di Surabaya tidak lama, hanya tahun 2016 pada saat itu. Dan saat itu saya ketua mahasiswa. Iya, sempat kita ketemu. Nah, kita sempat ketemu. Lalu 2017 bulan Februari kalau tidak salah itu dimutasikan kembali ke Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam jabatan sebagai Kepala Bagian Organisasi. Tahun 2019 itu kemudian dipromosikan sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Ya, kurang lebih 1 tahun lebih ya. Kebetulan diminta oleh Bupati untuk menjadi PLT Sekda pada saat itu. Ya, puji Tuhan, setelah diminta laksanakan tugas dan kemudian diangkat sebagai penjabat. Setelah menjadi penjabat ikut seleksi dan kemudian ditetapkan sebagai Sekda definitif pada tahun 2022 bulan September. Nah, sebagai Sekda definitif. Ya, menjabat sampai dengan saat ini. Ya, kebetulan saja karena berkat Tuhan dipercayakan sebagai penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar sampai dengan saat ini. Jadi memang perjalanan karir ini cukup panjang karena kita mulai dengan golongan 2, tertati-tati merintis karir, dan semua itu karena kasih Tuhan kepada hidup saya dan keluarga saya untuk terus mengabdi sebagai ASN di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Siap. Luar biasa. Jadi dari cerita Pak Bupati, ya kita baru tahu ternyata ya bahwa prosesnya memang tidak gampang dan perjalanan juga tidak pendek, perjalanan yang cukup panjang. Jadi sebetulnya kita jangan melihat di hari ini sebetulnya,
tapi lihat ke belakang yang prosesnya begitu panjang. Ya, kesuksesan orang itu kan bukan dilihat saat dia berada di atas, tapi dalam proses panjang itu. Dan beliau hari ini ada sebagai pejabat bupati itu karena proses panjang yang tadi beliau ceritakan, luar biasa. Nah, kira-kira apa yang bisa Bapak bagikan untuk mungkin ASN yang mungkin masih di bawah Bapak supaya bisa seperti Bapak, karena karir Bapak luar biasa ya, dari proses dari awal tadi ya yang golongan 2 tadi sampai bisa saat ini itu. Adakah hal-hal yang ingin dibagikan untuk mereka supaya mereka bisa juga dalam pengembangan karir ke depan? Iya, baik Pak Kartes. Jadi memang meniti karir sebagai ASN ini tidak mudah. Karena banyak faktor yang sangat mempengaruhi terhadap karir yang kita inginkan. Pasti semua ASN punya mimpi untuk mendapat jabatan yang baik sesuai dengan baik itu dengan pendidikannya, kompetensinya, maupun sesuai syarat kompetensi jabatan, ya terutama dengan kepakatan. Oleh karena itu memang bagi saya, ya untuk saya pribadi cuma satu, untuk teman-teman ASN kita bekerja dan terus bekerja. Ya nikmati dan bersyukur dengan tugas maupun jabatan yang saat ini kita miliki. Karena itu adalah tugas dan tanggung jawab yang diberikan negara, dan terlebih titipan Tuhan bagi kita untuk harus kita laksanakan untuk melayani masyarakat maupun melayani sesama kita. Jadi memang untuk meniti karir cuma satu, ya pasti kita semua berbeda-beda punya nasib. Ya kita bersungguh-sungguh untuk bekerja meniti karir. Ya ada yang pasti karirnya baik, ada yang mungkin pensiun sampai dengan kepala bidang saja, atau pensiun dengan sekretaris, atau sampai pada puncak karirnya pensiun dengan kepala dinas, atau terakhir jabatan karir tertinggi adalah sekretaris daerah. Ya karena makin hari makin meniti karir, makin sempit jabatan. Jadi bentuknya piramida ya. Banyak kita, tetapi untuk masuk ke jenjang karir yang paling tinggi itu hanya sedikit. Sehingga oleh karena itu memang butuh kerja keras kita semua untuk teman-teman, ya kerja dan jangan lupa bahwa memang kalau kita tidak pernah landaskan kerja kita dengan doa, maka sia-sia tugas kita. Oleh karena itu setiap kerja yang tanggung jawab yang diberikan, syukuri dan nikmati. Itu prinsip saya. Dan selalu kerja dengan hati. Ya karena hati kita, karena kita sudah diberikan amanah oleh Tuhan untuk melaksanakan tugas sebagai aparatur sipil negara, itulah berkat kita di situ. Manfaatkanlah berkat kita untuk banyak orang. Ya pasti lika-liku kita berbeda-beda. Ada yang mungkin tidak puas dengan jabatan karena tidak sesuai dengan, tapi realitanya memang dalam birokrasi seperti demikian. Ya intinya adalah kita nikmati dan mensyukuri apa yang kita dapat saat ini, dan gunakan itu sebaik mungkin untuk kepentingan sesama, kepentingan masyarakat, demi kemajuan kita secara pribadi maupun untuk negeri kita yang kita cintai, yaitu Bumi Donolat. Ya, luar biasa inspirasi dari Pak Pejabat untuk para ASN, ya pegawai-pegawai yang bekerja di pemerintahan. Memang kerja dan selalu dengan hati. Baik Pak Bupati, kita membahas soal program prioritas Pak Bupati. Memang setelah dilantik tanggal 29 Mei 2023 oleh Gubernur Maluku, sampai hari ini kurang lebih 3 bulan Pak Pejabat Bupati melaksanakan tugas sebagai Bupati Kepulauan Tanimbar. Yang ingin kita ketahui bahwa sebagai pejabat bupati, tadi Pak Pejabat Bupati sudah menyampaikan bahwa beliau punya perjalanan karir tadi di birokrasi yang cukup panjang, cukup lama. Pak Bupati dari internal pemerintah daerah dan sebagai anak daerah yang saat ini sebagai pejabat bupati, tentu memahami betul permasalahan daerah dan apa saja yang urgen untuk dilakukan dan ditata serta dibenahi. Yang ingin kami gali di sini adalah apa saja permasalahan di daerah yang Bapak ketahui. Ya, baik, terima kasih Pak Kartes. Memang semenjak
saya dilantik pada tanggal 29 Mei beberapa waktu kemarin. Namun sebelumnya itu, sebelum saya dilantik, saya ditunjuk oleh Pak Gubernur untuk sebagai PLH untuk mengisi kekosongan sementara waktu. Jadi pada saat sebagai PLH, saya mulai bersama-sama dengan teman-teman pimpinan OPD untuk mempersiapkan program prioritas bagi siapa yang nanti menjabat sebagai penjabat. Sudah tentu program prioritas ini didasari pada isu-isu strategis yang kemudian akan menjadi acuan untuk melaksanakan tugas seorang penjabat bupati dalam kurun 1 tahun sesuai SKA yang diterbitkan. Oleh karena itu sebetulnya persoalan yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini banyak persoalan. Namun karena saya ditugaskan hanya 1 tahun, maka sudah tentu kalau dilihat dari kurun waktu pelaksanaan tugas, banyak persoalan itu tidak mungkin akan diselesaikan dalam kurun 1 tahun. Makanya ada skala prioritas yang harus dilihat sebagai hal yang urgen untuk kemudian bisa dituntaskan. Jadi persoalan-persoalan yang memang harus dikaitkan dengan juga ada kaitan dengan kebijakan-kebijakan nasional yang secara nasional itu menjadi persoalan kita bersama sampai ke daerah. Nah, oleh karena itu persoalan sebetulnya yang pertama adalah persoalan kemiskinan. Nah, karena kita tahu bersama bahwa Kabupaten Kepulauan Tanimbar dikategorikan sebagai kabupaten yang memang dikategorikan sebagai kabupaten miskin ekstrim. Nah, itu yang sejalan juga dengan kebijakan nasional untuk bagaimana mengurangi angka kemiskinan, teristimewa kemiskinan di negeri kita. Maka salah satu program prioritas saya itu adalah fokus kepada permasalahan kemiskinan. Yang kedua adalah terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Ya, kenapa saya harus melihat persoalan ini? Karena memang kita tahu bersama pasca pandemi COVID itu pada saat pandemi COVID itu kita tahu bahwa ekonomi negara turun drastis. Ya, banyak sektor-sektor itu hampir tidak bergerak maju karena pandemi COVID kurang lebih 2 tahun. Dan oleh karena itu, karena dia pandemi COVID berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi negara, bahkan sampai kepada pertumbuhan ekonomi di daerah, lebih khusus juga di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, maka persoalan ini yang menjadi fokus perhatian. Lalu yang berikut juga terkait dengan sumber daya manusia. Ya, kita tahu bersama satu daerah itu ketika dia mau maju harus punya sumber daya manusia yang berkualitas. Ya, oleh karena itu persoalan sumber daya manusia ini selalu menjadi isu sentral bukan saja di Kabupaten Kepulauan Tanimbar tetapi juga di berbagai daerah. Karena dengan sumber daya yang mumpuni, sumber daya yang memadai, sumber daya yang tersedia baik dari segi kapasitas maupun intelektual, itu kemudian bisa membangun daerah ke depan untuk lebih baik. Oleh karena itu isu sumber daya manusia ini juga menjadi teristimewa dalam pemerintahan. Sumber daya ASN itu juga perlu diperhatikan. Lalu yang berikut terkait dengan lingkungan hidup dan ketahanan bencana. Ya, kita tahu bersama bahwa isu lingkungan ini kan sering juga digaungkan oleh kita semua. Ya, jadi isu lingkungan hidup dan ketahanan bencana, karena ketika kita bisa merawat lingkungan itu dengan baik, misalnya penebangan hutan, kemudian isu sampah dan sebagainya, nah itu juga kita meminimalisir untuk kemudian tidak berdampak kepada bencana alam. Oleh karena itu kita tahu bahwa kalau dari aspek ketahanan bencana, memang daerah kita ini yang sering terjadi bencana. Kemarin pada bulan Januari itu gempa yang cukup dengan skala 7, sekian itu yang memang juga, dan ini yang harus makanya ini juga menjadi isu. Dan yang terakhir itu terkait dengan persoalan internal kita, tata kelola pemerintahan. Ya, dari isu-isu itu maka kemudian saya berpikir untuk dalam kurun 1 tahun ini harus menetapkan kebijakan prioritas sebagai landasan pijak bagi saya untuk melaksanakan tugas sebagai
penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar untuk masa bakti 2023 sampai dengan 2024 bulan Mei. Siap. Jadi dari persoalan-persoalan tadi kemudian ada kebijakan program prioritas yang kemudian Bapak ingin lakukan selama kurun waktu 1 tahun. Kira-kira apa program prioritas yang ingin Bapak lakukan selama 1 tahun? Iya, jadi program prioritas saya itu ada 5. 5 program prioritas sebagai acuan bagi saya sebagai penjabat bupati untuk melaksanakan tugas setahun yang tadi diuraikan sebelumnya karena didasarkan pada beberapa persoalan. Jadi kebijakan prioritas saya yang pertama itu adalah percepatan penurunan kemiskinan ekstrem. Dari persoalan tadi kita uraikan dalam kebijakan program pertama ini saya kira penting. Karena memang karena kemiskinan ini menjadi persoalan tersendiri, maka ini menjadi prioritas pertama, kebijakan prioritas pertama untuk harus dilaksanakan. Sudah tentu untuk percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrim ini itu ada meliputi beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, kita harus menurunkan beban pengeluaran masyarakat. Nah, untuk mengurangi beban masyarakat sehingga masyarakat itu bisa keluar dari kemiskinan, karena ini terkait dengan kemiskinan ada kaitannya dengan beban ekonomi masyarakat. Oleh karena itu yang harus dilakukan melalui misalnya dari aspek kesehatan. Kita harus kemudian menyediakan anggaran untuk jam kesda. Nah, ini sangat membantu karena sudah tentu indikator-indikator kemiskinan itu ada banyak hal. Tetapi sekali lagi kita harus fokus untuk hal-hal yang memang harus bisa dilakukan kepada masyarakat untuk masyarakat itu sendiri keluar dari kemiskinan. Lalu yang kedua terkait dengan masalah yang tadi untuk pemberian beasiswa. Ya, karena kita tahu bersama kesempatan masyarakat dengan ekonomi, ya terutama masyarakat yang miskin ini yang kemudian mereka tidak mampu mendapat kesempatan karena terkait dengan beban tadi. Makanya ini juga menjadi fokus perhatian untuk bagaimana dalam kurun 1 tahun setidaknya ada yang kita perhatikan untuk mengurangi beban mereka, khusus untuk mau anak-anak kita atau masyarakat kita yang mau menggeluti pendidikan yang lebih tinggi. Lalu pemberian bantuan langsung tunai. Ya, bantuan langsung tunai ini sudah tentu bukan dari kita saja, tetapi ini juga sudah ada dari berbagai kementerian. Contohnya Kementerian Sosial dan kementerian-kementerian lain. Dan ini yang menjadi fokus. Jadi percepatan penurunan kemiskinan. Jadi saya tidak muluk-muluk untuk mau bilang bahwa kemiskinan ekstrim ini pasti akan hilang, tidak. Tetapi kita berupaya semaksimal mungkin untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrim, dan itu telah dilakukan dalam bentuk bagaimana kita perbarui data kemiskinan kita. Ya, kita selalu bilang tuh, ini kan kita tidak miskin-miskin amat, karena semua sumber daya ada di kita. Mau ke laut ada ikan, ya, mau makanan pangan, ya ada hasil kebun kita tinggal tanam, kan begitu. Tetapi ada sebetulnya indikator-indikator yang menjadi parameter untuk mengukur kemiskinan sendiri. Makanya yang pertama saya lakukan adalah bersama-sama dengan OPD terkait, terutama Dinas Sosial, untuk bagaimana memperbaiki data kemiskinan kita. Dan itu telah dilakukan. Nah, data kemiskinan itu ketika kita sudah selesai validasi, kita akan tahu jumlah kemiskinan kita seperti apa. Dan untuk tahun 2022 kemiskinan kita akan turun. Ya, gitu. Lalu yang berikut, untuk melakukan itu juga kita meningkatkan ekonomi masyarakat. Ya, kita memberikan bantuan permodalan bagi UMKM. Dan juga fasilitasi BUMDes. Ya, kita tahu bersama bahwa UMKM dan BUMDes ini sebetulnya kalau kita mau cermati secara jujur, ini adalah motor penggerak. Ya, motor penggerak. Karena dia membantu masyarakat untuk kemudian bisa, misalnya kita memberikan permodalan kepada UMKM, masyarakat yang menerima itu dalam bentuk modal yang diberikan itu sudah tentu akan berubah. Lalu kemudian
fasilitasi untuk BUMDes. Ya, kita tahu bersama bahwa semua desa itu sudah membentuk badan usaha milik desa sendiri. Nah, cuma sampai dengan saat ini ada BUMDes yang belum bergerak untuk melaksanakan usaha-usaha mereka. Kenapa ada terhambat terkait dengan masalah yang di akte notaris mereka? Karena itu harus didaftarkan, dan itu dari tahun kemarin itu sudah diingatkan oleh kami kepada PMD untuk bagaimana bisa memfasilitasi untuk BUMDes itu dia dapat berusaha. Lalu yang berikut terkait untuk meminimalkan wilayah kemiskinan, itu meningkatkan investasi. Kita tahu bahwa untuk tahun 2023 ini kan ada kita bangun jalan, ada di Selaru, ada di Somblaki, Siwan Keratat Abad. Nah, ini salah satu bentuk kita membuka aksesibilitas masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi dalam rangka menurunkan angka kemiskinan itu bisa jalan. Lalu kebijakan prioritas yang kedua adalah percepatan penurunan stunting. Memang stunting juga masalah kita stunting juga. ini masalah bersama. Jadi ini yang tadi saya bilang itu program-program ini sebetulnya sekali lagi saya berpikir untuk bagaimana ada sinkronisasi antara kebijakan nasional dan kebijakan di daerah. Sehingga itu sinkron. Nah, kita tahu bersama ini yang selalu diperhatikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, stunting itu merupakan bagian daripada kebijakan prioritasnya. Ya, percepatan penurunan stunting melalui integrasi dan kolaborasi seluruh stakeholder. Ya, beberapa waktu kemarin saya telah melakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan upaya-upaya untuk penurunan angka stunting, yang mana sebelumnya itu telah dibentuk tim pengendalian percepatan penurunan stunting. Itu sudah dibentuk, dan untuk tahun 2023 ini masih tetap berlanjut. Makanya aksi-aksi yang dilakukan dalam aksi konvergensi itu sudah kita lakukan sampai ke tahap 4 ya kemarin itu. Rembuk stunting terakhir itu. Jadi kita sudah lakukan itu, ini dalam upaya untuk bagaimana melihat berbagai faktor-faktor maupun berbagai hal yang terkait dengan kita melakukan percepatan penurunan stunting. Karena secara nasional itu kita sudah harus mengupayakan penurunan angka stunting itu berada pada 14%. Itu secara nasional. Ya, kita berupaya secara maksimal juga kalau boleh. Nah, kita juga ada di 14% ataupun minimal kurang dari itu. Ya. Karena memang kita tahu sendiri bahwa ini kembali dari kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat untuk bagaimana kita TPP sudah terbentuk mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai ke desa. Nah, dalam kunjungan beberapa waktu kemarin itu kami juga selalu menyampaikan ini kepada masyarakat untuk kebijakan prioritas ini harus betul-betul dilaksanakan untuk kepentingan daerah ini. Lalu yang berikut terkait untuk percepatan penurunan stunting ini kita ada lakukan beberapa hal. Ya, kita tahu bersama kemarin itu telah dilakukan inovasi untuk bagaimana menurunkan angka stunting di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Inovasi yang dilakukan itu adalah inovasi gesit. Ya, inovasi gesit itu adalah gerakan Sweri Stunting. Nah, gerakan Sweri Stunting itu dilakukan melalui 3 aksi. Aksi orang tua asuh. Aksi orang tua asuh ini telah dilakukan pada saat Hari Anak Nasional kemarin. Kita sudah membagi seluruh pimpinan OPD untuk membantu menangani anak-anak kita yang ada pada desa-desa lokus itu untuk kemudian menjadi bapak asuh dan mama asuh bagi mereka. Dan itu telah dilakukan. Kemarin ketika saya berkunjung ke Kecamatan Nirmas, saya hadirkan itu pimpinan OPD yang punya anak asuh yang ada di Kecamatan Nirmas untuk 5 desa sana sudah. Jadi kebetulan ada beberapa pimpinan OPD yang tahu anak asuhnya sana sudah langsung membawa bantuan, dan itu kemarin sudah dilakukan. Nah, lalu yang berikut terkait dengan itu juga ya, karena kita tahu bersama
stunting ini terjadi karena terkait dengan gizi. Itu salah satu. Oleh karena itu, selain program Bapak Asuh atau inovasi yang dilakukan Bapak Asuh dan Mama Asuh, tapi juga penanaman pohon kelor. Nah, penanaman pohon kelor ini memang sudah dilakukan oleh teman-teman di kecamatan, bahkan di sini juga sudah dilakukan, dan juga pembangunan rumah singgah. Pembangunan rumah singgah ini kita mencoba melihat keberhasilan salah satu desa, yaitu desa Alusibuk Jalim, untuk dia bisa menekan angka stunting dan menurunkan angka stunting sehingga jadi zero atau nol. Itu dari rumah singgah dia yang dia lakukan. Jadi dia bukan membangun rumah yang khusus untuk ini, tetapi dia menggunakan, kalau tidak salah, balai desa. Nah, balai desa digunakan sebagai rumah singgah bagi anak-anak stunting untuk di situ dilakukan pelayanan. Jadi setiap saat itu ketika ada posyandu menggunakan rumah singgah itu, lalu kemudian dia menyediakan makanan tambahan bagi anak stunting untuk kemudian, dan itu berhasil. Dan saya kira inovasi, ya, role model untuk yang lain. Ya, inovasi ini saya sudarakan untuk desa-desa yang angka stuntingnya masih tinggi, untuk belajar dari desa Alusibuk Jalim. Untuk inovasi ini biasanya, ya, saya bilang ya harus kita meniru yang baik. Kalau kita mau berhasil menurunkan angka stunting, mungkin saja ada desa-desa yang kemudian tahun kemarin itu misalnya dia 6, dia ada turun sampai 3. Ya belajar dari desa-desa itu. Pasti ada kiat-kiat yang dilakukan oleh desa setempat untuk bagaimana menurunkan angka stunting itu. Ya, salah satu contoh itu kemarin, desa Alusibuk Jalim dengan pembangunan rumah singgah. Jadi tidak kita bisa, kalau desa punya anggaran dana desa cukup untuk membangun satu gedung untuk jenjang tempat, oke-oke saja. Tapi saya berharap untuk bisa menggunakan fasilitas yang sudah ada sebagai tempat rumah singgah untuk bisa melakukan pelayanan terhadap anak-anak yang dikategorikan stunting tadi. Jadi Pak Bupati, tadi itu program-program yang sudah jalan ya Pak ya? Kira-kira ada program yang akan dilakukan ke depan dari beberapa tadi yang program prioritas tadi? Ya, itu kan baru 2. Nanti saya jelaskan lagi. Ya. Jadi kebijakan yang ketiga itu inflasi. Ya, inflasi ini kita tahu bersama bahwa semenjak COVID itu berakhir, inflasi kita naik, tapi tidak naik amat seperti yang lain. Kita masih mampu untuk menekan angka inflasi kita. Karena ya salah satu indikator yang cukup mempengaruhi angka inflasi itu adalah transportasi. Dan itu setiap hari Senin, kalau tidak hari Senin, hari Selasa itu kita vikon khusus dengan rapat virtual bersama Menteri Dalam Negeri untuk selalu dilakukan evaluasi dan selalu diarahkan untuk bagaimana kiat-kiat kita untuk melakukan penanggulangan untuk pengendalian inflasi. Ya, kita kan punya tim pengendalian inflasi kan sudah terbentuk. Ya memang diketuai sendiri oleh saya sendiri selaku Bupati. Tetapi TPD ini ada juga melibatkan pihak stakeholder lain, misalnya dari TNI dan Polri juga ada, termasuk OPD yang ada kaitannya dengan itu. Ya, salah satu yang harus dilakukan, contoh misalnya pengendalian harga dan stok komoditas itu. Jadi dilakukan melalui operasi pasar murah yang kemarin tadi sudah dilakukan oleh Dinas Perindak. Lalu kemudian kemarin sebelumnya itu gerakan pangan murah yang telah, itu bagian daripada bagaimana kita berupaya untuk melakukan pengendalian terhadap inflasi itu sendiri. Lalu yang berikut terkait dengan peningkatan kualitas fasilitas pemilihan umum. Ya, kita tahu bersama bahwa tahun 2023 mulai bulan September itu tahapan pemilu kada sudah mulai jalan. Ya, oleh karena itu kondusivitas dan fasilitas ini kita harus lakukan bersama. Beberapa waktu itu kita sudah melakukan rapat bersama baik dengan Forkopimda maupun dengan pihak KPU dan Bawaslu untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan kebutuhan mereka untuk penyelenggaraan pemilu kada, dan itu telah dilakukan. Yang intinya adalah terkait dengan koordinasi kita. Koordinasi bagaimana kita bisa bersama-sama untuk pada saat pemilu kada itu kondisi keamanan dan ketertiban itu tetap terjaga, dan ini kita lakukan terus. Saya melakukan komunikasi terus dengan pihak TNI Polri bagaimana untuk kita
bisa berkoordinasi, berkolaborasi, bersinergi untuk pemilu kada ini ketika berjalan nanti tahun depan itu kondisi keamanan dan ketertiban itu harus tetap terjaga. Ya, itu dan yang terakhir itu adalah peningkatan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel. Ya, untuk mewujudkan itu ada beberapa hal yang dilakukan, yaitu penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. SPBE ini sebetulnya sudah dicanangkan oleh pemerintah itu sejak tahun 2019 kalau itu ketentuannya itu sudah dari tahun 2019. Memang kita ada beberapa kendala yang utama itu terkait dengan masalah penganggaran. Itu harus kita jujur sampai katakan itu, karena itu juga harus kita tata dia secara baik. Makanya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, salah satunya adalah pengelolaan keuangan kita yang sudah dikonektivitaskan dengan sistem informasi pemerintah daerah. Nah, itu tata kelola keuangan kita. Itu sudah dilakukan melalui yang namanya SIPD, sinkron antara perencanaan dan penganggaran. Nah, kalau dua bicara perencanaan dan penganggaran itu berarti berbeda dengan BPKD. Nah, itu sudah sinkron dan kita hanya pakai satu sistem yang namanya sistem informasi pemerintahan daerah. Nah, itu yang sudah dilakukan. Lalu yang berikut juga untuk mengimplementasikan semuanya itu ada yang namanya kita kemarin launching itu absensi digital. Ya, saya kira ini penting dalam rangka untuk bagaimana kita mencoba untuk mengendalikan ASN untuk selalu berdisiplin keluar dan masuk kantor. Dan ini yang harus pelan-pelan kita, walaupun dia lihat sederhana, tapi mudah-mudahan dia berdampak positif bagi pemerintahan kita. Karena memang pemerintahan itu dia mau berjalan baik, salah satunya disiplin dari ASN kita. Disiplin untuk apa? Bukan saja masuk keluar kantor, tapi bekerja dan sebagainya. Nah, kalau tidak ada disiplin bagaimana? Oleh karena itu kita mewujudkan yang namanya digitalisasi tadi. Karena ini memang sudah menjadi kebijakan nasional untuk seluruh komponen masyarakat ataupun lembaga-lembaga baik pemerintah, non pemerintah, BUMN harus menerapkan yang namanya sistem digitalisasi. Dan itu telah dilakukan. Termasuk juga bagaimana untuk kita mengelola PAD kita. Dan ini untuk mengelola PAD kebetulan yang telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah, yaitu bekerjasama dengan Bank Maluku untuk menyediakan tipping box di rumah makan dan restoran. Dan itu telah dilakukan. Ya, nanti kita lakukan lain lagi terkait dengan bagaimana pelayanan perizinan satu pintu. Ya, pelayanan perizinan satu pintu yang nanti dilakukan. Nah, itu. Lalu yang itu kita tahu bersama juga untuk mewujudkan itu bagaimana kita melakukan penataan barang milik daerah. Penataan barang milik daerah ini ada terkait dengan aset-aset kita. Kita tahu bersama kemarin KPK datang untuk bagaimana membantu pemerintah daerah untuk melakukan pendampingan sekaligus menertibkan aset-aset kita. Contoh misalnya penarikan mobil dari mereka-mereka yang misalnya sudah pensiun ataupun yang masih dipegang oleh ASN yang notabene bukan lagi menjadi hak dia untuk dipegang, itu sudah ditarik dan sudah didistribusikan kepada pihak-pihak atau para pimpinan OPD yang kemudian belum. Nah, itu salah satu bentuk penataan aset kita maupun aset-aset lain, misalnya tanah, itu juga semua. Makanya data-data aset kita itu kita datakan, kemudian kita lakukan penataan terhadap aset. Karena ini juga sejalan dengan rencana aksi KPK. Lalu kemudian juga dengan hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Nah, ini yang selalu menjadi catatan, dan ini harus kita terus lakukan perbaikan-perbaikan dalam rangka untuk bagaimana menata kelola pemerintahan kita yang ke depan bisa lebih baik dari saat ini. Ya. Siap Pak Pejabat. Jadi dari
apa tadi yang Bapak jelaskan luar biasa ya, walaupun baru 3 bulan kurang lebih, tapi progres luar biasa ya dengan program-program prioritas yang sudah dilakukan. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana Pak Pejabat bisa mengimplementasikan program prioritas tadi bersama dengan OPD yang terkait ini sebagai pelaksana teknis? Ya, baik. Ya, pada saat saya menetapkan program ini program prioritas ini sudah tentu kita melakukan diskusi dengan beberapa pimpinan OPD. Contoh misalnya dengan Bapeda, karena Bapeda adalah basis perencanaannya situ. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan yang telah dituangkan di dalam APBD itu saya sinkronkan dengan kebijakan saya. Karena ketika saya lantik ini kan APBD sudah ditetapkan. Tidak mungkin saya menetapkan APBD program yang baru yang di luar daripada APBD. Itu sama saja bohong. Pada saatnya nanti tidak bisa laksanakan karena tidak ada anggaran. Oleh karena itu untuk mengimplementasikan ini ya saya bersama-sama dengan OPD. Mensinkronkan, dan ini sudah dilakukan rapat bersama dengan seluruh pimpinan OPD yang ada kaitannya dengan 5 kebijakan prioritas ini untuk dilaksanakan, yang mana ada sinkron dengan kegiatan mereka di dalam anggaran mereka. Ya, sehingga untuk membernya ya kita dengan bersama-sama dengan OPD untuk bersama-sama bersinergi, bekerja, bersinkronisasi kegiatannya untuk kita lakukan 5 kebijakan ini. Gitu. Siap, Pak Bupati. Pak Bupati, apakah sudah ada evaluasi juga terhadap OPD dalam pelaksanaan program prioritas Bapak ini? Ya, ada beberapa kegiatan yang tadi saya jelaskan itu sudah jalan. Ya, sambil jalan ini saya sudah bilang kepada Pak Penjabat Sekda, termasuk dengan Pak Kepala Bapeda, untuk nanti waktunya kita melakukan evaluasi. Dan ini sementara dipersiapkan. Karena apa? Kita sekaligus persiapan evaluasi itu dilakukan sebelum kita melakukan APBD perubahan. Nah, karena sudah tentu dengan melakukan evaluasi kita bisa mengetahui sampai sejauh mana capaian yang telah diraih oleh masing-masing OPD yang ada kaitannya dengan 5 program prioritas tadi. Contoh misalnya stunting ada kaitannya dengan kesehatan, P2PAKB, dan juga dengan tim percepatan penurunan stunting TPPS. Nah, lalu yang berikut lagi dengan program-program lain, misalnya dengan pendidikan terkait tadi ada beasiswa, BKPSDM. Nah, ini yang program-program ini sebetulnya sudah ada di mereka. Tinggal bagaimana melakukan percepatan-percepatan. Nah, dan itu harus dilakukan. Dan nanti kita sudah persiapkan untuk nanti lakukan evaluasi. Dan evaluasi ini mudah-mudahan akan menjadi acuan lebih lanjut untuk sisa berapa bulan lagi nih. Kalau 3 bulan berarti tinggal 6 bulan lagi. Nah, kalau 9 bulan ya. Kalau misalnya dalam evaluasi ada yang belum maksimal, apakah memang ada punishment dan juga yang maksimal ada reward? Ya, kalau memang pada saat evaluasi ada yang belum maksimal, sudah tentu kita akan berdiskusi. Yang pertama saya akan tanya, kira-kira kendalanya di mana dulu? Nah, apa hambatannya? Apa permasalahannya? Sehingga ketika dari tahap situ, kalau memang kita tahu jelas bahwa ada masalah, ada hambatan yang menyebabkan sehingga itu belum dilaksanakan, ya kita akan terus push dia, mendorong terus untuk harus dilaksanakan. Terkait dengan reward and punishment ini, ya saya kira itu bagian tersendiri, tetapi yang bagaimana ketika program ini belum jalan, yang utama adalah dari hasil evaluasi itu kita akan tahu alasan apa sampai ini belum jalan, kenapa belum jalan, dan bagaimana untuk menjalankan ini untuk berikutnya. Gitu. Tapi apakah Pak Pejabat Bupati juga punya kewenangan juga untuk memberikan punishment juga? Ya, saya punya kewenangan untuk ini juga, tetapi sekaligus kewenangan ini kan sifatnya terbatas. Ya, kalau misalnya ada salah satu OPD yang misalnya contoh kesehatan, karena terkait dengan stunting tadi, ketika ada beberapa desa, maka kemarin waktu kita rembuk stunting itu, saya sudah bilang pada kepala dinas, kalau ada desa yang berhasil menurunkan, ini kita berikan reward kepada desa yang sama juga. Kalau misalkan
dari SKPD atau OPD yang memang ada kaitannya dengan percepatan program 5 kebijakan prioritasnya, ya kita berikan reward kepada SKPD atau OPD yang bersangkutan, karena mereka sangat membantu untuk bagaimana melakukan percepatan pelaksanaan dan implementasi terhadap 5 kebijakan prioritas tadi itu. Begitupun juga siap juga menerima punishment juga. Kalau siap harus menerima punishment, iya kan? Nah, tapi ya kita lihat dari tingkatannya. Kalau memang ada yang tadi saya bilang setelah hasil evaluasi itu, kalau ada yang bisa kita melakukan pembinaan lebih lanjut, kita lakukan pembinaan. Ya, tidak serta-merta langsung kita mutasi, tidak bisa itu. Ya, kita harus melakukan pembinaan karena sistem pembinaan karir itu diatur tersendiri, ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Ya. Salah satu concern Pak Pejabat Bupati juga adalah soal sumber daya manusia yang tadi Bapak sudah sampaikan dalam penjelasan program prioritas. Tapi yang ingin saya tanyakan Pak Bupati terkait dengan program prioritas, khususnya soal kualitas sumber daya manusia ini, karena memang kita juga capaian pembangunan yang kami lihat di sini, memang kita punya indeks pembangunan manusia yang memang masih rendah, walaupun ada peningkatan sedikit ya, 0,48 ya, ada peningkatan sedikit. Nah, ini kira-kira secara spesifik apa yang bisa dilakukan dalam kurun waktu yang tadi Bapak sampaikan ini untuk bisa menaikkan ini indeks pembangunan manusia kita, karena kalau kita lihat kondisi kami di kampus Lelemuku juga begitu terasa bahwa mahasiswa yang masuk sini dari lulus SMA, SMK masuk di sini itu juga cukup kesulitan untuk bisa dalam berproses di sini karena dari biaya tadi, biaya pendidikan yang tersedia mereka tidak mampu juga untuk ini, sehingga juga ini berpengaruh ke soal rendahnya peminat yang masuk di perguruan tinggi mengenyam pendidikan, akhirnya mempengaruhi dari sisi pendidikan. Bagaimana Bapak melihat hal ini? Ya, mungkin selain tadi dari program-program yang sudah disampaikan. Baik, terima kasih. Terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, ada kaitannya peningkatan indeks pembangunan manusia. Memang ini menjadi persoalan, sebetulnya persoalan tersendiri bagi kami untuk melihat ini. Karena tadi saya bilang, saya diberikan waktu hanya 1 tahun untuk masa, tetapi minimal ada yang harus saya lakukan. Artinya apa? Kalau kita mau mencapai ya indeks pembangunan manusia yang meningkat, ya sudah tentu ada yang harus kita lakukan. Ya, terkait dengan itu tadi sebagai contoh yang tadi disampaikan, anak-anak kita yang mau berakses masuk ke ini agak terbatas karena terbentur dengan masalah anggaran. Oleh karena itu memang sepanjang ini, karena memang saya juga dari Sekda, saya tahu persis persoalan ini, banyak anak-anak kita ya baik yang belum berkuliah maupun yang sudah berkuliah, banyak yang membuat permohonan untuk mendapat bantuan studi. Dan ini memang untuk bantuan studi ini semenjak kabupaten ini berdiri, ini selalu diberikan. Ya memang untuk sampai dengan tahun 2023 ini agak menurun, karena sekali lagi ini terkait dengan masalah anggaran. Nah, tetapi itu sebetulnya bukan menjadi alasan. Nah, kita bisa menjadikan ini sebagai skala prioritas. Bila mana ada yang memohon untuk mendapat bantuan studi, yaitu kita lihat prioritasnya kemana, sesuai dengan kebutuhan daerah ini. Misalnya kalau dari untuk perikanan, ya, dari perikanan, kesehatan, pendidikan, ya maupun yang lainnya, itu kita fokus untuk memberikan bantuan studi itu ke mereka. Ya, karena harus ada skala prioritas dengan kondisi yang ada saat ini. Ya. Kalau memang kita sudah keluar dari kondisi-kondisi yang saat ini, saya kira itu pun juga prioritas itu akan kita perbanyak. Sehingga semua bisa mengakses pendidikan yang layak untuk meraih masa depan mereka, untuk anak-anak kita itu. Karena memang ya untuk masalah pendidikan memang harus kita beri konsen. Makanya kebijakan nasional dalam penganggaran itu juga sudah perketat masalah anggaran. Yang kita kenal dengan pemberian DAU yang sudah dibagi. Ada DAU peruntukan dan ada DAU non peruntukan. DAU peruntukan ini ada
beberapa hal yang ditekankan di situ sebagai prioritas untuk tidak boleh dilakukan oleh yang lain. Nah, penganggaran tidak boleh dialihkan ke misalnya pendidikan, kesehatan, dan untuk KPU-an. Nah, lalu di dalamnya itu ada masalah gaji P3K. Nah, oleh karena itu terkait dengan ini saya kira pemerintah di atas juga melihat hal ini. Karena ini juga terkait dengan IPM secara nasional kan begitu. Oleh karena itu saya kira ini penting, dan untuk hal ini mau dilakukan ya kita harus serius. Ya bagi kami ini penting. Ya oleh karena itu ya mohon maaf untuk masyarakat yang belum mendapat akses untuk diberikan bantuan pendidikan dari pemerintah daerah, ya karena itu kita sekali lagi dengan kondisi keterbatasan anggaran kita, ya itu kita juga harus melihat hal itu. Nah, oleh karena itu kita ada skala prioritasnya. Tapi sebetulnya kami tertarik dengan tadi ide Pak Bupati tadi soal bagaimana menurunkan angka stunting dengan ada orang tua asuh terhadap anak asuh. Sebetulnya ini juga sepertinya tepat juga kalau digunakan juga untuk menuntaskan soal ini, yang mau berkuliah atau sekolah di SMA dan kemudian terkendala biaya. Juga ini konsep orang tua asuh terhadap anak asuh ini juga saya kira ini ide bagus ini juga betul ya, bukan saja untuk orang tua asuh tapi kalau kita lihat dari sejarah perjalanan orang tua kita yang mana untuk mengelut pendidikan sampai ke luar daerah, saya kira konsep ini sudah jalan dari dulu. Misalnya contoh, ada anak-anak dari Selaru datang tidak punya tempat tinggal, lalu tinggal ya pasti secara tidak langsung yang orang tua yang menampung mereka itu sebagai orang tua asuh. Dan saya kira ini penting untuk kita gelorakan kembali, sehingga ini bukan sekedar kerja pemerintah, tapi ini kerja kita bersama untuk bagaimana melihat masa depan anak-anak kita ke depan untuk membangun Tanimbar ini ke depan lebih baik. Dan saya kira ini ide bagus, dan nanti kita bisa diskusi lebih lanjut terkait untuk ini, sehingga saya kira konsep ini baik ya. Pasti saya punya kelebihan, saya juga bisa membantu ya. Anak saya cuma 3, kalau semua sudah selesai bisa saja saya masih bertugas, bisa saja bisa menyekolahkan yang lain kan begitu. Bukan saja keluarga, kalau misalnya yang lain butuh ya kita support. Nah, kemarin ada 2 anak datang ke saya. Nah, mereka mohon bantuan karena saat ini mereka lagi tes masuk TNI AU. Ya, saya bilang apa kendalanya? Pak, saya sudah 1 kali 2 kali ke sana, pulang lagi sudah sampai tes terakhir. Saya oke. Anda jatuh di mana? Nah, sudah nanti saya diskusikan seperti apa. Nah, lalu apa yang mau diperlukan? Pak, mungkin pada saatnya saya mau berangkat, saya mau bantuan. Siap, saya akan bantu. Nah, saya kira ini konsep-konsep yang tadi diceritakan, saya kira ini baik juga dengan pengalaman-pengalaman kita untuk. Dan ini saya kira konsep ini bagus, sehingga masyarakat tidak lalu kemudian terpaku kepada pemerintah daerah saja. Ya, betul. Ya, tetapi bisa pihak lain juga bisa membantu untuk bagaimana sumber daya kita yang ada kaitannya dengan peningkatan itu. Ya, luar biasa Pak Bupati. Kemudian Pak Bupati tadi ke soal kemiskinan, tapi Bapak sudah uraikan tadi di awal. Tapi saya mau sedikit ke soal pengangguran. Ya. Nah, bagaimana juga mungkin perhatian dari pemerintahan saat ini soal pengangguran di KKT mungkin dalam untuk mengurangi pengangguran ini dengan adanya pusat-pusat ekonomi baru kah atau seperti apa? Iya, terima kasih. Terkait dengan masalah pengangguran ini juga menjadi persoalan tersendiri daerah kita, karena kita tahu saat ini dengan dibatasinya tenaga honor maupun P3K kita, yang kemarin sebagian atau hampir seluruhnya lah, hampir sebagian besar itu sudah bukan dirumahkan, tapi berdasarkan SK mereka dengan sendirinya kemudian tidak bekerja lagi di sektor pemerintahan, khususnya di pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ini juga dengan sini pasti terjadi pengangguran terbuka. Nah, oleh karena itu saya ada satu konsep berpikir seperti begini. Ya, dengan kondisi pengangguran kita, saya mau mencoba mengkomunikasikan maaf ya, di luar Tanimbar ini, saya sudah berpikir
Karena memang ketika kemarin kami cuti di Halmahera Utara, kita tahu sendiri Halmahera Utara kaya dengan hasil alam dan pertambangan mereka, dan di sana itu ada beberapa perusahaan yang memang bisa. Nah, ini saya mau mencoba mengkomunikasikan. Ya mungkin saja anak-anak kita ini diberikan kesempatan juga, walaupun ada yang sudah kerja di sana. Tetapi dengan kondisi real kita saat ini, mungkin kita bisa mendorong mereka lewat kerja sama pemerintah daerah untuk kemudian mendiskusikan ini. Sekiranya perusahaan-perusahaan ini nanti bisa menerima mereka. Sehingga tidak bergantung. Ya, tidak bergantung. PNS. Nah, ada sektor-sektor lain juga. Tapi kalau kita mau menunggu proyek raksasa ini kapan? Ya kan? Oleh karena itu, dari sekarang kita sudah siapkan anak-anak kita, terutama yang tadi dikatakan banyak yang nganggur. Nah, ini saya mencoba sudah berpikir ini, dan ini saya sementara jalin komunikasi. Ya mudah-mudahan komunikasi ini bisa intens dan lanjut. Mungkin dengan teman-teman pimpinan OPD terkait, bisa juga dengan teman-teman DPRD, kita ke sana untuk berdiskusi dengan mereka. Bisakah ada peluang untuk ini? Sambil mempersiapkan mereka, setelah mungkin mereka sudah siap, ya terserah ada yang mau kembali, ada maupun nanti di sektor-sektor yang lain, kan begitu. Karena kita mau mengharapkan anak-anak kita yang sarjana, kemudian kembali mau membuka lapangan usaha, ya pasti ada juga yang. Dan saya lihat sekarang kreativitas anak-anak kita sekarang ini sudah mulai nampak, mulai berdagang kecil-kecilan. Dan ini sudah nampak, berdagang online, ada yang sudah buka travel, ya sudah mulai muncul. Ya mungkin saja yang punya keahlian yang belum tersalurkan, ya itu kita mencoba untuk berkomunikasi dengan pemerintah daerah yang lain untuk bisa mengatasi kita punya pengangguran di Tanimbar. Baik Pak Bupati. Kemudian saya ke soal aspek perlindungan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia, lebih khususnya Pak Bupati. Kalau kita lihat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak cukup tinggi di sini, selain tadi yang kemiskinan ekstrim maupun stunting, Pak. Ya. Nah, bagaimana pemerintah daerah saat ini juga melihat hal ini? Ya, memang untuk kekerasan terhadap perempuan dan anak ini, ya kita punya dinas PPKB ini kan ada, sudah dinas ini. Dinasnya, ya. Nah, dinas ini kan sudah ada, dan juga sudah bentuk P2TP2A. Dan saya kira ini sementara dilakukan langkah-langkah konkret untuk bagaimana mencegah. Ya, karena kita tahu bahwa beberapa kasus ini mengundang perhatian daripada pemerintah melalui dinas sosial untuk kemarin mendatangkan psikolog untuk bagaimana melakukan pendampingan. Nah, saya kemarin mendiskusikan ini dengan P2TPA, bagaimana kita mencoba berpikir untuk kemudian jangan ada kasus baru kita tangani, tetapi bagaimana kita mencegah sehingga bagaimana kasus itu tidak terjadi dengan melalui program sosialisasi. Dan program ini telah dilaksanakan, berdasarkan hasil sudah jalan. Nah, kami juga mencoba berkoordinasi dengan pihak Polres, bagaimana untuk nanti sama-sama, karena memang kebetulan Polres juga ada masuk dalam P2TPA ini, ya Bapak Kartes juga masuk kan begitu. Nah, oleh karena itu saya kira kita buat kegiatan yang melakukan pencegahan, bukan nanti ada kasus baru kita tangani. Nah, makanya kemarin itu sudah dilakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Dan ini saya kira ini penting, dan ini ya saya kira bukan saja di sekolah-sekolah, tetapi dengan pihak gereja, ya pihak lembaga-lembaga lain untuk sama-sama masuk untuk ini, karena yang melakukan kekerasan ini bukan anak seusia, tidak, tetapi orang tua. Bahkan orang tua terdekat sekalipun melakukan kekerasan terhadap anaknya. Dan ini yang harus selalu kita gelorakan untuk kita perangi. Jangan sampai kejadian ini terulang lagi, karena memang angka kekerasan terhadap anak cukup tinggi di sini. Kasus ini cukup tinggi. Dan saya sudah berkoordinasi dengan pihak Polres, coba nanti satu saat kita lakukan aksi. Ya, aksi untuk bagaimana memerangi ini. Ya, terima kasih untuk P2TPA yang sudah bekerja. Harapan kami dengan kegiatan sosialisasi yang dilakukan ini, ya ini yang bisa menurunkan. Dan mungkin pada setiap kali kegiatan ada kegiatan apapun, ya ini yang harus kita gelorakan atau beritahukan kepada anak-anak kita. Ya tadi contoh misalnya
kegiatan Car Free Day tadi. Car Free Day. Ada anak-anak yang tergabung dalam genre tadi. ya. Ya, mereka sudah terhimpun dalam satu kelompok untuk bagaimana secara tidak langsung mensosialisasikan. Nah, ini bentuk-bentuk kegiatan yang positif untuk kemudian bisa menggugah orang tua, menggugah siapapun untuk tidak melakukan kekerasan terhadap anak-anak kita. Ya. Baik Pak Bupati, kemudian dalam penyelenggaraan pemerintahan ini Pak Bupati tidak terlepas juga dari hubungan kerjasama di pihak eksternal, lebih khusus adalah legislatif. Ya. Nah, bagaimana hubungan yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana hubungan dan dukungan dari legislatif terhadap eksekutif dan lebih khusus terhadap Pak Bupati sendiri dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Baik, saya kira terhadap hubungan kedua lembaga ini sampai dengan saat ini saya kira tidak ada masalah. Karena sebelum saya menjadi penjabat bupati, saya juga adalah sekretaris daerah yang setiap saat berkoordinasi baik, berkomunikasi baik dengan teman-teman kita di DPRD. Dan saat ini dukungan mereka cukup baik dan positif bagi pemerintah daerah untuk membantu pemerintah daerah, teristimewa saya selaku penjabat dalam rangka melaksanakan tugas-tugas ke depan. Ya pasti ada hal-hal yang memang kurang-kurang dari kita semua karena sebagai manusia, tetapi saya pikir ini adalah dinamika yang harus kita jalani dan tentunya sampai dengan saat ini komunikasi antar kedua lembaga ini sangat baik dan bahkan selalu ada persoalan kita diskusikan bersama, saling terbuka satu dengan lain untuk membicarakan hal-hal terkait dengan pengembangan kabupaten ini ke depan. Ya. Baik Pak Bupati, tadi Pak Bupati sudah menjelaskan, tapi saya mau menggali lagi soal percepatan penataan barang milik daerah yang juga salah satu program Pak Pejabat, karena kunjungan KPK di Tanimbar zaman Pak Indei dan tindakan KPK melalui Satgas untuk melakukan penyitaan terhadap kendaraan dan rumah dinas yang tadi Pak Pejabat sudah singgung, tapi kami mau mendapatkan penegasan lagi ke soal hal ini, karena menurut Pak mantan pejabat bupati Pak Indei memang masih banyak ya barang-barang milik daerah, aset daerah ini yang masih dikuasai oleh mantan pejabat kita di daerah. Nah, bagaimana Bapak sendiri dalam menyikapi hal ini? Apakah masih mau lanjut lagi untuk penyitaan aset-aset ini yang masih dikuasai? Lebih khusus mungkin kendaraan dan mungkin rumah dan yang terkait soal milik daerah ini. Ya, baik. Terima kasih. Dalam rangka penataan aset daerah ini, betul bahwa ini kemarin telah dilakukan bersama dengan KPK dan ini bagian daripada rencana aksi KPK yang dilaksanakan melalui Korsubga wilayah 4 ya. Nah, itu wilayah 4 Maluku Papua itu yang memang selalu melakukan pendampingan. Dan memang kalau kegiatan ini dilakukan dan ini tetap berlanjut. Dan saya sudah memerintahkan kepada bidang aset di Badan Pengelola Keuangan Aset untuk menginventarisir seluruh aset. Khusus untuk kendaraan memang ada beberapa. Ada beberapa yang belum kita tarik karena ya sudah tentu kita masih melakukan pendekatan secara persuasif. Ya, kita melakukan pendekatan secara dan sudah dekati dan akan dikembalikan. Nah, khusus untuk rumah, ini ada beberapa mantan pejabat. Dan ini kemarin sendiri mereka sudah menyatakan di hadapan KPK bahwa diberikan waktu dan mereka meminta itu. Dan ini bukti daripada ketulusan hati mereka untuk menunjang program penataan aset ini. Nah, mereka meminta untuk 1 tahun dulu mereka sambil menyiapkan tempat tinggal mereka. Dan itu sudah, dan ini tetap akan kita tindak lanjut terus untuk bagaimana menata aset kita terkait dengan barang milik daerah kita yang saat ini dikuasai oleh pihak-pihak tertentu yang notabene harus kita tertibkan. Gitu. Baik, Pak Bupati. Kemudian ke soal kolaborasi dan sinergi dengan stakeholder, ya, baik
lebih khususnya ke instansi-instansi vertikal. Karena penyelenggaraan pemerintahan ini juga tidak terlepas juga dari bagaimana kolaborasi dan sinergitas yang dibangun antara pemerintah dengan pihak eksternal stakeholder terkait, Pak. Ya, baik, terkait dengan kolaborasi, sinkronisasi, kerjasama, sinergitas, itu tetap harus kita bangun. Karena pemerintahan ini tidak bisa berjalan sendiri tanpa ada dukungan dari pihak-pihak eksternal. Yang tadi dibilang pihak TNI, Polri, pihak instansi vertikal, BUMN, BUMD, itu semua kita harus, termasuk juga dengan pihak lembaga pendidikan. Ya, salah satunya UNLESA. Ini kita harus bersinergi untuk bagaimana pemerintahan ini dia dapat berjalan dengan baik. Karena sekali saya bilang, pemerintahan ini tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan. Karena tugas pemerintahan itu adalah 3. Bidang pembangunan, pemerintahan secara umum, dan pelayanan kepada masyarakat. Bicara terkait 3 ini bukan sekedar hanya tugas pemerintah daerah semata, tetapi ini harus dikomunikasikan, disinergikan, dikoordinasikan dengan kolaborasi dari semua. Ya, contohnya misalnya, saya mau kunjungan kerja ke kecamatan-kecamatan. Saya menganggap perlu untuk bisa membawa teman-teman dari pihak eksternal, contoh misalnya Forkopimda, pihak perbankan. Ya, tujuannya apa? Mereka bisa melihat secara langsung, dan setelah kembali mereka lihat apa yang bisa diberikan atau masukan kepada kami selaku penjabat bupati untuk bisa kita pecahkan bersama. Itu tujuannya. Ya, selain itu juga dengan pihak instansi vertikalnya, misalnya pertanahan. Ya, kemarin kita melakukan sinergi kolaborasi untuk bagaimana mengangkat camat selaku pejabat membuat akta tanah sementara. Ya, karena memang mereka sadar juga bahwa mereka mau turun sampai ke kecamatan itu tidak bisa sendiri, harus. Nah, ini bentuk kerjasama dan kolaborasi untuk bagaimana saling membutuhkan, saling melengkapi kekurangan-kekurangan kita. Dan saya kira kolaborasi dan ini dengan pihak itu harus. Dan itu wajib kita lakukan. Tidak bisa kita berdiam diri, menutup diri untuk, termasuk juga dengan pihak UNLESA. Ya, terima kasih untuk UNLESA yang selama ini juga membantu pemerintah daerah untuk memberikan masukan-masukan kepada pemerintah. Ini bentuk daripada kolaborasi dan sinergitas kita bersama untuk bagaimana melihat pemerintahan ini secara baik untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat. Itu. Siap, Pak Bupati. Terakhir Pak Bupati, tadi Pak Bupati sudah sampaikan juga, tapi saya ingin juga penegasan, karena kita sudah berada di tahun 2024 adalah kita masuk menghadapi pemilu, baik pilpres, pileg, dan pilkada. Ketika kita melihat pelantikan Pak pejabat bupati, Pak Gubernur menegaskan dalam sambutannya ya bahwa salah satu tugas pejabat berdasarkan keputusan Mendagri yaitu memfasilitasi dan mensukseskan agenda nasional yaitu pemilu, termasuk ya menjaga netralitas ASN. Bagaimana Pak pejabat melakukan ini untuk lebih khusus tadi lebih khusus untuk menjaga netralitas ASN dalam proses-proses politik ini? Ya, saya kira untuk netralitas ASN untuk menghadapi pemilu kada ini, kita bukan saja Pak Gubernur, tetapi memang netralitas ASN ini juga sudah diatur dalam Undang-Undang ASN, dan ini yang harus kita terapkan dia. Artinya bahwa ketika kita menghadapi, kita harus profesional di dalam menjaga netralitas sebagai seorang ASN. Ya, kemarin kita ketika di rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri mulai dari Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan juga Bawaslu, Kementerian PAN RB, BKN, ya, dan Kemendagri, itu kita berdiskusi terkait dengan bagaimana kita menjaga netralitas. Dan salah satu kata kuncinya adalah kita harus mengikuti ketentuan, peraturan, perundang-undangan yang berlaku terkait dengan netralitas itu sendiri. Bahkan kita diskusi sampai dengan bagaimana kalau seorang pejabat ketika istrinya ataupun suaminya itu mengikuti kontestasi pada
pemilihan umum nanti. Entah itu pileg, pilkada, dan sebagainya. Ya, khusus untuk pileg, kalau ada seorang pejabat punya keluarga dekat, artinya suami atau istri, ya wajib dia dinonaktifkan dari jabatan yang saat ini dia sandang. Dan itu sudah ditegaskan. Ya, mengukur netralitas ini ketika itu terjadi, siapa yang bisa ukur itu? Contoh misalnya suami istri. Ya, ini suami istri loh. Apakah ketika istrinya maju, dia dinonaktifkan dari jabatan? Misalnya contoh kepala dinas, dia jabatan dinonaktifkan dari jabatan. Ya. Apa kita bisa menjamin dia netral? Kan tidak juga. Ini istrinya loh. Ya, oleh karena itu tinggal terpulang daripada pribadi. Ketika dia melanggar, disitulah kita menerapkan ketentuan untuk bagaimana berproses lebih lanjut. Itu saja. Ya, karena ketika melanggar, ya kita lihat bentuk dan jenis pelanggarannya apa. Lalu kemudian kan ada lembaga, Bawaslu ada untuk bagaimana berproses itu. Ya, nanti dikaitkan dengan aturan kepegawaian seperti apa. Nah, disitulah baru kita menjatuhkan sanksi, kan begitu. Ya, itu yang kemarin sudah didiskusikan jauh-jauh hari untuk bagaimana. Dan ini wajib untuk saya ingatkan kepada ASN saya. Untuk bagaimana menjaga netralitas ini. Ya, intinya adalah kita menggunakan hak kita. Hak kita adalah untuk memilih. Hak kita juga untuk dipilih, kan begitu. Ya, oleh karena itu maknai netralitas ini adalah harus betul-betul sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku terkait dengan netralitas ASN tadi. Ya, disitulah kalau kita tahu, pasti kita wanti-wanti untuk jaga. Nah, karena kemarin itu kan banyak diskusi dengan Bawaslu juga, wah, agak repot. Misalnya, ini kita mau tindak ini, dia seorang pejabat. Ya, tapi kata kuncinya adalah kita berani untuk menegakkan aturan tadi. Ya, kuncinya dari pihak yang mengawasi. Dalam ini Bawaslu. Kalau ketahuan, ya silakan berproses sesuai itu. Ya, nanti dari aturan kepegawaian seperti apa, nah itu baru kita tindak lanjut, kan begitu. Siap, Pak Bupati. Ya. Baik, Pak Bupati, terakhir karena YouTube kami ini juga ditonton oleh seluruh masyarakat, baik dari ujung Mulumaru sampai di ujung Selaru Elyasa, mungkin apa yang Bapak ingin sampaikan untuk masyarakat kita, masyarakat Tanimbar? Ya, baik, terima kasih. Pertama-tama, saya penjabat Bupati menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Semenjak saya dilantik dari tanggal 29 sampai dengan saat ini, saya melaksanakan tugas sudah tentu pasti Bapak Ibu memberikan dukungan, doa kepada saya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini. Harapan saya adalah mari kita sama-sama dengan hati kita untuk membangun Tanimbar. Karena membangun Tanimbar ini bukan terletak hanya kepada seorang penjabat bupati, atau bukan terletak daripada pemerintah daerah saja. Tetapi ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk bagaimana kita melihat daerah ini ke depan. Intinya adalah kita memberikan hati kita untuk negeri dua nulat kita. Karena dengan hati kita yang tulus ikhlas untuk memberikan yang terbaik pada negeri kita, pasti negeri kita ke depan lebih baik. Saya kira itu harapan saya. Terima kasih Pak Pejabat Bupati atas kesediaan waktunya bersama kami di podcast Suara Unlesa. Saudara, demikianlah kurang lebih 1 jam podcast Suara Unlesa dengan tema mengurai program prioritas Bupati Bapak Dr. Andos Ruben B. Muriel Kosu MM. Dan kami bicara banyak hal terkait dengan bagaimana tugas pemerintah, bagaimana pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah terhadap warga, karena memang itulah tugas dari pemerintah, tugas negara untuk mensejahterakan, untuk mencerdaskan masyarakat, mencerdaskan warga, dan lebih khusus warga di Tanimbar. Karena kepedulian terhadap kehidupan manusia dan kebahagiaan, bukan kehancuran mereka, adalah pertama dan satu-satunya objek
pemerintahan yang baik. Itu kata Thomas Jefferson, presiden ketiga, filsuf dan artis dari Amerika Serikat. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Sekian.